Di dalam pavilion Yunjin, setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, wajah Shoyan tak dapat menahan ekspresi gembira. Ia tidak menyangka bahwa perjalanan ke kota Suyang akan membuahkan hasil secepat itu. Dengan cara ini, bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil transformasi leluhur semuanya terkumpul. Namun, pada saat inilah lelaki tua di depannya berbicara dengan nada agak ragu-ragu. Kami memang punya bahan-bahan obatnya, tetapi kami butuh Tuan Shoyan untuk memimpin kami untuk sementara waktu. Ada beberapa masalah yang merepotkan. Namun orang tua ini menjamin bahwa kami pasti akan menyerahkan rumput Semeru dengan kedua tangan. Shoyan sedikit terkejut saat mendengar ini, namun dia tetap menganggukkan kepalanya. Kemudian, mereka memasuki aula di dalam pavilion Yunjin dan lelaki tua itu segera pergi. Setelah lelaki tua itu pergi, Bai Hua akhirnya berbicara tentang apa yang baru saja dia amati. Melihat penampilannya, sepertinya dia mengalami beberapa kesulitan. Mendengar perkataan Bai Hua, Shoyan pun menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Kita tunggu saja dulu. Kalau memang tidak ada jalan lain, kita cari tempat lain saja. Lagi pula, kita tidak bisa membawa masalah ke pavilion Yunjin." Sebelumnya, saat lelaki tua itu pertama kali mendengar tentang rumput Semeru, raut wajahnya sudah berubah. Namun, pada akhirnya hatinya tetap mengeras. Jelas, itu karena hubungan Shoyan dengan Lo Jin. Kalau tidak, dia tidak akan bersikap tegas. Pada saat Shoyan dan Bai Hua sedang menunggu, tiba-tiba terdengar suara keributan di luar aula. "Wah, bagus sekali pavilion Yunjin. Kau benar-benar tidak ragu untuk menyinggung perasaanku demi seorang tamu terhormat. Hari ini, aku ingin melihat siapa sebenarnya yang berani merebut makanan dari mulut harimau." Shoyan mengurutkan kening ketika mendengar kata-kata ini. Saat berikutnya, dia mendengar suara ledakan. Pintu yang tertutup rapat itu hancur dengan paksa oleh kekuatan eksternal. Segera setelah itu, sosok manusia yang mendominasi melangkah ke dalam aula. Wajahnya dipenuhi amarah. Seorang pria muda memimpin kelompok itu di belakangnya. Tetua pavilion Yunjin dari sebelumnya dan seluruh kerumunan di sekitarnya mengikutinya dari dekat. Namun, ketika pemuda yang telah mendobrak pintu dan masuk melihat 3 orang di depannya, wajahnya yang dipenuhi amarah langsung berubah. Kata-kata marah yang hendak keluar dari mulutnya tiba-tiba terhenti. Bahkan pemuda lainnya yang mengikuti dari belakang tiba-tiba memfokuskan pandangannya saat dia melangkah ke aula. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan sambil menatap kelompok 3 orang Shoyan yang duduk. Ekspresi Shoyan tampak aneh ketika melihat kedua pemuda di depannya. Dia tak dapat menahan tawa di hatinya. Pemuda berwajah pucat di depannya adalah tuan muda klan Zhao, Zhao Mingjie, yang ditemuinya di kota Tianyang. Sedangkan pemuda yang berdiri di pintu dengan ekspresi terkejut adalah Xiao Tian, yang telah dipukul mundur dengan satu pukulan 2 hari lalu. Keduanya sama-sama pernah menderita di tangan Shoyan. Hari ini, mereka muncul di hadapannya di saat yang bersamaan. Beberapa saat kemudian, Xiao Tian akhirnya bertanya kepada lelaki tua di sampingnya dengan ekspresi jelek, "Dia tamu terhormat yang kamu sebutkan?" Lelaki tua itu juga merasakan situasi terkini. Pada saat ini, ia tampak bingung harus berbuat apa setelah ditanyai. Yang bisa ia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya pelan-pelan. Baru kemudian ia menatap Shoyan dan berkata, "Tuan Shoyan, bagaimana kamu mengenal mereka berdua?" Shoyan tersenyum tipis sambil menjawab, "Bukan hanya aku yang mengenal mereka. Aku juga pernah bertarung dengan mereka. Bukankah begitu Tuan Muda Zhao?" Tatapan Shoyan berhenti pada wajah pucat Zhao Mingjie. Tak lama kemudian, dia menatap Xiao Tian. Keduanya memasang ekspresi buruk dan terdiam beberapa saat. Pada saat yang sama, kemarahan di hati mereka terhadap Shoyan semakin dalam. Bertarung dengan mereka, Tuan Shoyan, Tuan Muda Xiao Tian berasal dari klan Xiao. Tepat ketika lelaki tua itu terkejut dengan pertarungan Shoyan dengan Xiao Tian, dia langsung mengerti sesuatu di dalam hatinya. Tidak heran Shoyan bisa begitu tenang saat menghadapi Xiao Tian dan Zhao Mingjie. Ternyata Shoyan juga dari klan Xiao. Setelah terdiam cukup lama, Zhao Mingjie akhirnya berteriak marah, "Shoyan, jangan terlalu bangga. Jangan lupa bahwa ini adalah kota Suyang. Tidak ada yang bisa melindungimu lagi." Sebagai tanggapan, Shoyan mencibir dan menjawab, "Melindungiku, Tuan Muda Zhao. Menurutmu apakah dengan kekuatanmu, aku membutuhkan seseorang untuk melindungiku?" Zhao Mingjie meraung dengan suara serak, selama kau menunggu sebentar, kau pasti akan membayar harga atas apa yang kau katakan sekarang." Shoyan masih mencibir. Dia perlahan berdiri. "Begitukah? Tapi setidaknya, kamu tidak bisa melakukannya sekarang." Begitu suaranya jatuh,
Sosok Soyan sudah muncul di depan Zhao Mingjie. Dia mengepalkan kelima jarinya dan meninju. Detik berikutnya, sosok Xiaotian berdiri di depan Zhao Mingjie dan juga meninju. Soyan, jangan pergi terlalu jauh. Wajah Xiaotian menjadi gelap. Apakah aku bertindak terlalu jauh? Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu maksaku melakukan hal ini? Xiaoyan sama sekali tidak takut menghadapi Xiaotian. Sebaliknya, dia tertawa mengejek. Orang-orang ini telah berulang kali menghalanginya setelah dia memasuki klan Xiao. Sekarang, mereka masih mencoba mengganggunya lagi. Tatapan tajam melintas di mata Soyan. Di tempat kedua tinju itu bertabrakan, kekuatan yang mengerikan meletus. Wajah Xiaotian berubah drastis. Sebelum dia bisa bereaksi, dia terhempas kembali oleh pukulan Soyan. Bahkan Zhao Mingjie yang berada di belakangnya terpental. Setelah menjatuhkan dua orang dengan satu pukulan, Soyan berkata dengan dingin, "Di mana tanaman herbalnya?" Di sampingnya, lelaki tua itu buru-buru melangkah maju dan meletakkan nampan di depan Soyan. Di nampan itu, ada kotak giok kristal es yang tembus pandang. Di dalamnya ada ramuan obat. Itu adalah rumput semeru yang dicari Soyan. Melihat lelaki tua itu melangkah maju, Soyan segera kembali ke keadaan tenangnya dan berkata dengan lembut, "Berapa banyak batu spiritual yang kamu butuhkan? Atau berapa pil yang kamu inginkan?" Lelaki tua itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf. Tuan Soyan terlalu sopan. Master Papilium telah menginstruksi bahwa jika Tuan Soyan datang, apapun yang kamu butuhkan, Papilium Yunyin akan menyediakannya tanpa syarat. Tuan, silakan saja. Mendengar kata-kata ini, Soyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia tidak lagi menahan diri dan mengangguk ke arah lelaki tua itu dengan rasa terima kasih. Dia mengambil kotak giok dan menyimpannya di cincin penyimpanan. Baru kemudian dia melihat kedua orang yang merangkak naik dari tanah. Wajahnya dingin saat berkata, "Aku sarankan padamu, jika kau punya dendam, jangan ragu untuk menyerangku. Jika kau berani menyentuh Papilium Yunyin, aku, Soyan, akan membalasnya 100 kali lipat." Setelah berkata demikian, dia memimpin Bai Hua dan Lian Er keluar dari Papilium Yunyin. Sinar matahari yang menyilaukan langsung menyinari wajah mereka, menghapus kesuraman di wajah mereka. Tatapan Bai Hua menyapu sekeliling sambil bertanya, "Apakah kita akan pulang?" Karena mereka telah memperoleh rumput semeru, tujuan mereka telah tercapai. Tentu saja, mereka tidak perlu terus tinggal di sini. Selain itu, meskipun Bai Hua tidak takut dengan kata-kata marah Zhao Mingjie, dia masih agak khawatir. Bagaimanapun, seperti yang mereka tahu, di belakang Zhao Mingjie berdiri seorang ayah tingkat yang mulia asal. Begitu mereka bertemu dengannya, segalanya tidak akan berakhir begitu saja. Xiao juga memiliki beberapa pertimbangan dalam hatinya. Tatapannya kemudian beralih ke Lian Er, yang dengan penasaran melihat sekeliling. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, "Lupakan saja, karena kita sudah di sini, kita tentu harus melihat-lihat. Rumput semeru sudah mendarat di tangan kita, jadi tidak perlu terlalu cemas. Hari ini, kita akan menemani gadis ini dan bersenang-senang. Selain itu, rumah lelang ini layak untuk dikunjungi. Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan yang tidak terduga." Bai Hua terdiam sejenak sebelum menjawab dengan ragu-ragu. Lalu, Kekan Zhao memahami kekhawatiran Bai Hua. Xiaoyan menoleh dan tersenyum padanya. Tentara lawan dengan senjata, air lawan dengan bendungan tanah. Jangan lupa, terlepas dari apakah itu klan Zhao atau kota Shuyang, mereka semua berada di bawah kekuasaan klan Xiao. Ayo pergi, Soyan berkata dengan tenang. Kemudian, dia memimpin jalan dan Lian Er tentu saja mengikuti dari belakang. Bai Hua menoleh untuk melihat Papilium Yunyin di belakangnya dan sedikit mengernyit sebelum mengikuti mereka. Tanpa halangan apapun, mereka berdua membiarkan gadis kecil itu berlari sesuka hatinya selama sisa perjalanan. Dia seperti kuda poni kecil yang berlari kencang ke segala arah. Meskipun mereka dapat melihat lokasi menara hitam besar itu dari kejauhan, masih ada jarak yang harus ditempuh sebelum mereka bertiga dapat mencapainya dari posisi mereka saat ini. Xiaoyan tampaknya telah meremehkan karakter Lian Er. Begitu sifat alami seorang wanita terbebas. Toko-toko di sepanjang jalan tampak menjadi dua baris kue lezat di matanya. Hampir semua toko di sepanjang jalan telah dibobolnya dan dijarah di sepanjang jalan. Bahkan dengan sumber daya keuangan Soyan, dia tidak bisa menahan rasa sakit. Di sisi lain, Bai Hua yang berada di sampingnya menatapnya dengan wajah penuh ejekan. Sambil tersenyum menggetir dan mendesah, Soyan tak kuasa menahan diri untuk menatap Bai Hua meminta bantuan. Baru kemudian Bai Hua menarik Lian Er yang hendak bergegas memasuki pintu.
Soyan tak berani menunda lebih lama lagi dan bergegas menuju rumah lelang di pusat kota. Kalau dia terus-terusan membiarkan gadis ini seperti ini, dia takut dia harus menghabiskan semua uangnya. Sesaat kemudian, sebuah rumah lelang yang mengelilingi menara hitam besar muncul di depan mereka bertiga. Rumah lelang yang besar itu berbentuk seperti cincin, dengan pilar batu di tengahnya. Dinding-dinding hitam pekat menjulang tinggi, seperti benteng besi, memberi orang-orang semacam tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Pada saat ini, banyak orang berkumpul di luar rumah lelang dalam antrian. Mereka menunggu untuk memasuki rumah lelang secara berurutan. Sepertinya kita harus menunggu beberapa saat. Soyan mengerutkan bibirnya sembari mengamati arus manusia yang agak ramai di depannya. Namun, saat Soyan mengerutkan kening, tiba-tiba terdengar suara dari kerumunan. "Ini, Tuan Soyan?" Seketika, mereka bertiga menoleh ke arah sumber suara. Tatapan Soyan langsung tertuju pada seorang pria parubaya di antara sekelompok orang di depannya. Melihat pria itu, Soyan merenung sejenak sebelum ia langsung mengenali orang di depannya. Pria parubaya ini adalah kepala klan An-Nan, yang pernah menghentikannya di kota Tianyang. "Jadi, kamu adalah kepala klan An? Sudah beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu?" Setelah pulih dari keterkejutannya, Soyan segera menangkupkan tangannya dengan sopan ke arah An-Nan. Tuan Soyan terlalu sopan. Sebulan yang lalu, An-Nan buta dan tidak mengenali identitas Tuan. Baru-baru ini, ada beberapa berita tentang Tuan di klan. Baru saat itulah aku tahu bahwa Tuan juga anggota klan Sho. Menghadapi sikap Soyan, An-Nan tidak berani meremehkannya. Menurut pengetahuannya, pemuda berjubah hitam di depannya ini telah menyebabkan keributan ketika ia pertama kali memasuki klan Sho. Setelah itu, ia disukai oleh para petinggi klan Sho. Sekarang, ia benar-benar muncul di depannya lagi. Ini adalah kesempatan bagi klan An. Melihat bahwa praktik klan An benar-benar menunjukkan sikap hormat terhadap seorang pemuda yang tidak dikenalnya, beberapa anggota klan An di belakang An-Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Soyan. Siapa sebenarnya pemuda ini yang dapat membuat An-Nan begitu hormat? Sementara Soyan dan An-Nan tengah berbincang, suara tawa dingin yang penuh dengan penghinaan tiba-tiba terdengar dari kerumunan di samping. "An-Nan, masih terlalu dini bagimu untuk mengatakan ini. Sebelum semuanya beres, dia bukanlah anggota sejati klan Sho. Paling-paling, dia hanya orang luar dengan nama klan yang sama." Suara itu terdengar, kerumunan di sekitarnya segera minggir. Tak lama kemudian, Soyan sekali lagi melihat dua Shotian yang baru saja ia hajar. Namun, perbedaan dari sebelumnya adalah ada sosok setengah baya tambahan berjubah kuning. Tawa tadi keluar dari mulutnya. Soyan menyipitkan matanya saat dia melihat pria parubaya yang melangkah maju selangkah demi selangkah. Keterkejutan melintas di matanya. Dengan kekuatan spiritual saat ini, dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan pria parubaya itu. Dengan cara ini, tidak perlu menebak identitas orang itu. Pria parubaya ini pasti kepala klan Zhao di kota Liang, Zhao Jin. An-Nan yang berdiri di depan Soyan sedikit terkejut ketika melihat pria parubaya itu. Dia berkata dengan suara serius, "Zhao Jin, kamu memang datang." Meskipun An-Nan sudah menduga kemunculan Zhao Jin, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Bahkan klan Anmu telah menerima berita itu. Bagaimana mungkin aku, Zhao Jin, tidak tahu? Tidak banyak teknik dao kelas Yi dilelang di kota Suyang. Di masa lalu, klan Zhaoku telah mendapatkannya 3 kali. Aku ingin tahu seberapa yakin kepala klan An kali ini. Zhao Jin tersenyum dingin. Kata-katanya tidak memberi wajah sama sekali. Ekspresi An-Nan tanpa sadar menjadi sedikit jelek setelah kata-kata ini diucapkan. Soyan yang berada di sampingnya juga sedikit mengernyit. Cara ayah dan anak dari klan Zhao ini bertindak persis sama. Tidak heran mereka tidak disukai. An-Nan mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala klan Zhao tidak perlu khawatir. Hasil lelang akan terungkap secara alami ketika saatnya tiba. Zhao Jin tersenyum dingin dengan nada meremehkan. Baiklah. Namun, kepala klan An sebaiknya tidak mengecewakanku saat waktunya tiba. Kalau tidak, ini akan sangat membosankan. Sedangkan untukmu, Soyan, aku tidak ingin melanjutkan masalahmu yang melukai anakku sebulan yang lalu karena kau seorang junior. Namun, aku tidak menyangka kau begitu keras kepala dan nakal. Melakukan kejahatan yang sama berulang-ulang. Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Begitu kata-kata ini diucapkan, Zhao Mingjie dan anggota klan Zhao lainnya di belakangnya segera menunjukkan ekspresi dingin. Di sisi lain, Xiao Tian sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Dia melirik Zhao Jin dan kilatan cahaya melintas di matanya.
Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan semakin kuatnya klan Zhao dengan dukungan Xiao Jinghong dan yang lainnya, moral anggota klan Zhao juga meningkat. Meskipun para petinggi klan Xiao menyadari hal ini, mereka biasanya menutup mata terhadapnya. Namun, kata-kata Zhao Jin telah menyentuh tabu di hati Soyan. Soyan lalu berkata, pertama, Zhou Mingjie terluka karena keterampilan rendah dan dia adalah sampah. Kedua, di seluruh klan Xiao, klan Zhao bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk tampil di panggung. Bagaimana kamu bisa memberontak terhadap atasanmu? Ketiga, bukan hakmu untuk memutuskan apakah aku orang luar atau bukan di klan Xiao. Kepala klan Zhao terlalu menganggap dirinya tinggi. Soyan tersenyum tipis, kata-kata ejekannya tidak mengandung sedikit pun kesan sopan. Alhasil, Zhao Jin tidak bisa menahan dirinya untuk tidak memasang wajah muram saat mendengar kata-kata ini. Bocah berlidah tajam. Ekspresi Zhao Jin tampak gelap dan serius. Seketika, aura dan tekanan yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Tekanan yang kuat itu langsung menyebabkan ekspresi sejumlah orang yang hadir berubah. Bahkan ekspresi Soyan menjadi serius. Origin Ki di tubuhnya dengan cepat bermanuver. Sambil menahan tekanan, dia juga bersiap menghadapi gerakan Zhao Jin selanjutnya. Soyan, awalnya aku tidak berniat untuk melanjutkan masalahmu yang melukai anakku sebulan yang lalu karena kamu masih junior. Namun, aku tidak pernah menyangka kamu begitu keras kepala dan nakal. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain memberimu pelajaran atas nama leluhurmu. Mata Zhao Jin melototi Soyan. Senyum ganas muncul di wajahnya. Sebagai kepala klan Zhao, dia tentu tahu bahwa kota Shuyang adalah wilayah yang dikuasai oleh klan Xiao. Bahkan jika anggota klan Xiao tidak memiliki kesan yang baik terhadap Soyan, mereka pasti tidak akan membiarkannya menyerang. Namun, tidak sulit untuk memberi Soyan pelajaran sebelum para ahli dari klan Xiao tiba. Mengenai hasilnya, kemungkinan besar klan Xiao tidak akan terlalu terlibat selama Soyan tidak mati. Kilatan dingin muncul di mata Zhao Jin saat dia tertawa dingin. Tubuhnya tiba-tiba melesat maju dan melesat ke arah Soyan dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, angin menakutkan yang mengandung tekanan kuat menyapu ke depan bersamanya. Ekspresi Soyan sedikit berubah. Origin Ki menyembur keluar dari tubuhnya, dan penguasa Suan berat muncul saat dia bersiap menghadapi serangan Zhao Jin. Namun pada saat ini, gelombang energi dahsyat lainnya membumbung ke langit. Tekanan dahsyat itu membentuk penghalang tak terlihat di depan Soyan dan yang lainnya. Anan yang telah bertahan dalam diam, akhirnya melangkah maju. Dia menatap Zhao Jin dengan ekspresi serius, mengertakkan giginya dan melancarkan serangan telapak tangan. Tiba-tiba, terdengar suara tabrakan yang teredam. Zhao Jin berdiri diam sementara Anan mundur beberapa langkah dengan ekspresi berat. Kamu berani menghentikanku? Zhao Jin melotot ke arah Anan dengan ekspresi gelap. Aku hanya ingin menasihati Patriark Zhao agar menghormati dirinya sendiri. Kamu dan aku sama-sama bawahan klan Xiao. Apakah kamu tidak tahu dihukum oleh atasan karena menyerang anggota klan Xiao di depan umum? Ucap Anan. Dia hanya orang luar yang remeh. Dengan statusku, bahkan jika aku membunuhnya, lalu kenapa? Minggirlah dari hadapanku. Dengan geram, Zhao Jin melambaikan lengan bajunya dan melesatkan aliran energi yang kuat ke arah Anan. Ekspresi Anan berubah. Saat dia mundur, Origin Ki menyembur keluar dari tubuhnya. Tepat saat dia hendak menyerang, semua orang tiba-tiba mendengar teriakan pedang yang menusuk telinga. Kemudian, aliran energi itu terpotong menjadi dua oleh pedang merah tua. Pada saat yang sama, tawa yang menghina dan mengejek terdengar. Patriark Zhao benar-benar mengagumkan. Kamu adalah seorang yang mulia asal yang hebat. Tetapi kamu secara pribadi telah mengambil tindakan untuk menghadapi seorang junior. Begitu berita ini menyebar, aku khawatir kamu tidak hanya akan dicap sebagai seseorang yang menindas yang lemah, tetapi kamu juga akan dituduh melampaui wewenangmu. Seorang pria paruh baya yang mengenakan jubah panjang berwarna merah perlahan muncul di hadapan semua orang. Tubuhnya menghalangi bagian depan kelompok Soyan. Dia melengkungkan mulutnya dan wajahnya menunjukkan ejekan saat dia menatap Zhao Jin. Pan Jian, mengapa kamu di sini? Melihat orang ini, raut wajah Zhao Jin langsung berubah. Ia tak dapat menahan diri untuk berseru sambil menatap pria paruh baya berjubah merah di depannya. Di sisi lain, saat Soyan sedang menatap sosok di depannya dengan bingung, sebuah tangan mendarat dengan lembut di bahunya. Hati Soyan langsung sangat khawatir. Dia mengangkat penguasa Suan di tangannya dan Origin Ki di tubuhnya langsung meletus. Saat dia menoleh, hal pertama yang terlintas di matanya adalah wajah tampan yang dikenalnya. Semua gerakan tangannya tiba-tiba terhenti saat ini.